Sehat Bu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, pada hari ini kita bisa berkumpul ba'da asar ini di Masjid Asy-Syakirin, rumah Allah ini. Dikumpulkan dari berbagai majelis ta'lim. Maka yang saya hormati ibunda dari majelis ta'lim yang dekat dari rumah saya, Jabal Rahmah. Yang mana ini Jabal Rahmah? Oh, yang depan ini ya. Iya. Jabal Rahmah. Pernah dulu ditelepon saya 2 kali pas saya di luar kota, jadi kita nggak ketemu. Majelis Ta'lim Al-Mu'tasim. Oh, yang di situ ya. Bajunya bagus-bagus semua. Majelis Ta'lim Al-Abrar. Situ juga ya. Majelis Ta'lim Al-Husna. Al-Husna yang mana? Biasa kalau kita wirid ramai datang. Oh ini Bu ya. Banyak yang liburan. Selanjutnya Sahibul Bait, tuan rumah Majelis Ta'lim Asy-Syakirin. Mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, saya ditelepon oleh ketua kemarin. Saya lagi di perjalanan tuh, jam 2 baru sampai rumah malam tadi dari Pulau Mandeh. Mandeh namanya Bu ya. Tapi ini kami rombongan seluruh kepala KUA. Bukan libur Bu. Seluruh kepala KUA, seluruh penghulu studi banding ke Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Kenapa dipilih Pesisir Selatan? Karena di situ banyak spot wisatanya. Jadi sambil studi banding, kita dapat pula nengok-nengok kan. Sampai ya nengok-nengok keindahan alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita tadabbur alam di sana. Jadi wisata itu yang diambil tuh bukan happy-happynya saja, tapi tadabbur alam. Rupanya di Sumatera Barat tuh pulau yang berpenghuni itu cuma 2. Yang pertama di Kepulauan Mentawai. Yang kedua di Kepulauan Kapo-Kapo. Tahu Ibu? Nah, kan tak tahu kan, pergilah ke sana besok. Ada penduduknya di sana, ya, bagus alamnya. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru saja kita memperingati tentang kelahiran beliau. Mudah-mudahan setiap kehidupan kita ini mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah, innaka, sesungguhnya engkau khuluqin azim. Allah ciptakan mempunyai budi pekerti yang sangat bagus. Rasulullah itu bagus budi pekertinya, sederhana hidupnya. Kalau saya tanya ibu, dia kaya atau miskin? Dari mana ibu tahu kaya? Nabi Muhammad itu kaya atau miskin? Dari mana ibu tahu dia kaya? Ibu tuh cepat dia jawab, dari mas kawinnya, dari mahar. Jadi Rasulullah itu ketika nikah berapa Bu? 500 dinar. Kalau diuangkan sekarang hampir, sebagian ulama mengatakan hampir 250 juta. Sebagian mengatakan hampir 1 M.
Ya. Kalau yang dari Jabal Rahmah ibu ini berapa mas kawinnya dulu bu? Hah? Seperangkat alat sholat. Itulah. Berapa harganya itu? Seperangkat alat sholat ada 1 juta. Mana ada beli di Ramayana? Ya, paket langsung. Mulai dari harga 300.000 ada. Kok Ustadz hafal? Saya kan akan nikahkan orang. Jadi hafal semua itu. Dari 100% yang nikah, 90% mas kawinnya seperangkat alat sholat. Ditambah sedikit mas kawinnya 1 buah cincin emas. Itu pun tidak dibacakan. Kok tidak dibacakan Pak? Terlalu panjang ijab kabulnya. Nanti kalau dibacakan mas kawinnya nggak sampai. Kenapa? Nama anaknya panjang. Pokoknya buat nama anak panjang-panjang. Pas ijab kabul susah suaminya menikahkan. Kenapa? Anaknya panjang namanya. Jadi Rasulullah itu mas kawinnya saja berapa itu? Hampir 250 juta. Seumur-umur saya di KUA ini udah 10 tahun belum ada mas kawin orang sampai 10 juta, belum ada. Paling tinggi berapa? 5 juta. Ada kemarin 5 juta. Itu yang paling tinggi. Ya. Nggak pernah ibu dengarkan saya nikahkan anak aku dengan engkau dengan mas kawinnya 2 hektar kebun sawit, pernah enggak? Nggak pernah. Jadi disinilah kita lihat Rasulullah meskipun dia kaya, ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbah. Rasulullah itu meskipun dia kaya tapi dia sangat rendah hati. Tidak perlu dia orang tahu kalau dia tuh beli Fortuner baru, tidak perlu dia. Ya. Tidak perlu orang tahu dia itu buat rumah baru, tidak perlu dia tahu orang buat rumah baru. Tapi jangan setelah ini nanti buat rumah baru tidak mau syukuran. Kenapa? Tidak perlu orang tahu. Anak betul juga. Tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tidak sombong dalam kehidupan kita. Nah ini. Wa yarqa'u thawbahu. Rasulullah sendiri yang menjahit bajunya. Suami ibu mau dia jahit baju sendiri? Oh mau, alhamdulillah. Wa yakhsafuna alahu, beliau sendiri yang membetulkan sendalnya. Maknanya apa di sini? Sendal itu selagi bagus, selagi bisa dipakai. Ini tidak ada ibu-ibu sendalnya 3 lemari. Ya, sampai mati tidak terpakai semuanya, cuma pajangan aja. Ya, butuh kesederhanaan dalam hidup. Tidak boleh kita boros. Butuh kesederhanaan. Di samping itu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka Rasulullah lah yang mengangkat darjat wanita ketika itu. Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Anak-anak yang dibunuh oleh bapaknya dibangunkan oleh Allah. Kenapa kami dibunuh? Kapan terjadi itu? Di zaman jahiliyah. Anak perempuan dikubur hidup-hidup. Allah gambarkan dalam Al-Quran. Dan darjat ini diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga wanita perempuan dimuliakan, bahkan lebih mulia dari laki-laki. Semangat ibu tuh. Betul tak wanita itu lebih mulia dari laki-laki? Rasul yang mengatakan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang pertama yang kami muliakan? Ummuka, ibu engkau. Summaman, kemudian siapa lagi? Ummuka, tetap ibu.
Kemudian siapa lagi? Tetap ibu kamu. Kemudian siapa lagi? Ayahmu. Berarti perempuan itu 3 kali lipat kemuliaannya dari laki-laki. Kenapa 3 kali lipat? Karena ibu-ibu diberi oleh Allah 3 kelebihan. Iya, Bu. Apa kelebihan yang 3 itu? Apa kelebihan yang 3 itu? Melahirkan. Ini tidak langsung melahirkan. Yang pertama, mengandung. Ummuka yang pertama. Ummuka yang kedua, melahirkan. Ummuka yang ketiga, menyusui. Bayangkan, inilah kelebihan ibu-ibu, perempuan, wanita-wanita yang tidak dimiliki oleh laki-laki sedikit pun. Sampai hari ini belum pernah ketemukan laki-laki hamil. Belum pernah laki-laki melahirkan. Belum pernah laki-laki menyusui. Cuman sekarang, zaman sekarang tuh sudah mulai gila. Ada kasus nikah dulu di Jambi. Bentuknya laki-laki, rupanya perempuan. Beginilah zaman hari ini. Maka ibu diberikan oleh Allah kemuliaan. Bahkan Allah mengatakan wahnan ala wahnin, bahwa mengandung itu berat. Memang iya juga, Bu. Kalau kami laki-laki ini kami fikir, berapa berat kandungan ibu? Berapa kilo? Oh, enggak terasa ya. Coba diujikan ke laki-laki, seorang bapak taruh kelapa diikat di perutnya, bawa kemana-mana. Sanggup nggak dia? Nggak sanggup. Saya tes. Begitulah kemuliaan laki-laki, kemuliaan perempuan. Ini singkat ceramah kita, Bu. Saya di Kodem mengurus tadi. Habis ini kami rapat Ustadz katanya. Nggak lama udah sampai selesai, saya bilang. Yang penting ceramah kita sampai selesai. Saya patuh dengan waktu. Baik, bagaimana beberapa kelebihan yang dicontohkan, kelebihan ibu-ibu dari bapak-bapak. Yang pertama, Rasulullah pernah ingin masuk surga. Ketika Nabi Muhammad sampai ke pintu surga, dia melihat 2 orang perempuan yang hampir mendahului Rasulullah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Rasulullah bertanya, "Siapa kalian?" kata Nabi. Kenapa tiba-tiba seolah-olah lebih duluan ibu tadi masuk surga daripada Rasulullah? Kenapa demikian? Maka ibu tadi berkata, "Ya Rasulullah, kami kafilul yatim. Kami ini penjaga anak yatim." Rupanya, Bu, yang pertama masuk surga siapa? Setelah Rasulullah, yang pertama masuk surga siapa? Ibu-ibu yang memelihara anak yatim. Dia udah sampai wisuda, dipoto lah ibu tadi dengan anaknya. Kok ibu berdua saja sama anaknya? Suaminya mana? Suami saya sudah wafat 25 tahun yang lalu. Terus siapa yang membesarkan yang kuliah ini sampai sarjana? Saya yang membesarkan anak yatim. Kok ibu nggak nikah lagi? Setelah suami saya wafat, seolah-olah meskipun saya dengan anak saya wisuda hari ini, seolah-olah bapaknya ada di sampingnya. Luar biasa. Jadi ibu tadi apa? Memelihara anak yatim. Yatim nggak yang dipeliharanya? Yatim. Seorang ibu memelihara anaknya sampai besar, sampai dia disekolahkan. Ini termasuk orang-orang yang memelihara anak yatim. Maka hasil survei menyebutkan lebih banyak duda yang nikah atau janda yang nikah?
Mana banyak bu? Yang duda yang nikah atau janda yang nikah? Sama gini ya, sama. Cuman bedanya mungkin faktor lama tidak lama. Kalau seorang duda wafat istrinya hari ini, pas pulang ke rumah dia sudah nengok kiri kanan. Rumah mana yang saya akan tuju setelah ini? Itu bukti. Datang NA-nya ke kantor saya bapak tadi. Bapak statusnya apa pak? Janda, duda. Istri bapak gadis, masya Allah. Dicarinya anak gadis. Tengok NA-nya. Bapak dulu duda cerai atau duda wafat. Tengok dokumennya, duda wafat. Kapan istri bapak meninggal? Tengok N1, 15 hari yang lalu. Allahu Akbar. Apakah itu salah? Tidak. Tidak salah. Kenapa? Dengan menikahnya bapak, saya bilang ibu istri bapak yang di dalam kuburan itu akan tersenyum. Suami saya nikah lagi. Kenapa? Terjaga dia dari dosa. Jadi tidak ada cerita melarang-larang. Nggak boleh. Terus janda boleh nggak nikah lagi? Boleh, siapa yang larang? Ya. Kalau ada calon bawa ke kantor saya, insya Allah saya proses. Tidak akan dihalang-halang. Tapi ada orang yang mendahulukan menjaga anak-anaknya, luar biasa. Jangan habis ini pula kata Ustaz, bagus kita jaga anak yatim, habis itu bercorainya. Kan gitu maksudnya, Bu. Ya. Tetap ibu menjaga anak yatim meskipun dapat suami yang baru. Yang baru ini juga menjaga anak yatim karena bapaknya sudah berpulang ke rahmatullah. Maka Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim hakaza. Saya dengan anak yatim itu seperti ini, kata Nabi. Dekat. Paham ibu maksudnya? Jadi siapa wanita yang pertama kali masuk surga setelah Rasulullah? Siapa? Perempuan. Seorang ibu yang menjaga anak yatim sampai dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mulia laki-laki dengan perempuan? Mulia perempuan. Ustaz ini ada-ada saja karena yang wirid ini perempuan. Nah, memang begitu kisahnya. Perempuan itu memang lebih utama. Yang kedua, kita ambil contoh yang iktibar. Seorang bapak meskipun dia seorang nabi, siapa namanya? Nuh alaihi salam. Siapa namanya, Bu? Nuh alaihi salam. Ketika banjir datang, apa kata Nabi Nuh kepada anaknya? Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, ayo masuk ke perahu bapak. Banjir tambah tinggi. Kan'an tidak mau naik ke kapal. Kenapa? Dia ikut dengan ibunya yang ketika itu ingkar kepada Allah. Bapaknya seorang nabi pun ketika ibunya ingkar kepada Allah dapat berpengaruh terhadap anaknya. Karena apa? Karena dia lahir dari rahim seorang ibu. Paham ibu maksudnya? Maka ketika kita jadi seorang ibu, jadilah ibu yang baik. Itu yang iktibar yang kedua. Yang iktibar yang ketiga, Ibrahim alaihi salam. Siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Apa ibu ya kisahnya? Azar. Azar siapa nama istrinya? Ada Siti Rahmah pula. Siti Rahmah istri Nabi Ayyub alaihi salam. Siapa nama istri Azar? Azar berarti istri Azar ibu Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar. Ibrahim itu istrinya Sarah dengan Hajar. Ini ayahnya Ibrahim. Namanya Azar.
Bukan penyembah patung lagi ayah Ibrahim ini, tapi tukang buat patung. Bayangkan Bu, dia tidak hanya menyembah patung sebagai Tuhan, tapi dia yang membuat Tuhan itu. Jadi Tuhan itu yang buatnya siapa? Azar tadi, ayah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi karena Ibrahim memiliki seorang ibu yang beriman kepada Allah, seorang ibu yang baik, meskipun bapaknya kafir, anak tetap menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama istri Azar? Rumailah. Umailah kalau tidak salah. Siapa namanya? Umailah. Dalam Bible Amelah. Para ulama menyebut namanya Umailah, panggilannya Mela. Kan bagus juga itu. Punya ibu cucu besok buat namanya siapa? Umailah. Anak ibu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini enggak. Nama Umailah panggilan Nah, kan lain pula jadinya. Nama Ibrahim panggilan Bram. Kan ada yang seperti itu. Sudah bagus namanya Nuh, dibuat Noah. Jadi nama-nama itu menggambarkan, mencerminkan, dan itu merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada anak cucu namanya Umailah, berdoa kita menjadi seorang ibu yang melahirkan anak-anak yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa di sini? Lagi-lagi wanita keutamaannya nomor 1 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar pengaruh ibu-ibu ini. Nuh bapaknya Nabi, karena ibunya kafir, anak jadi kafir. Ibrahim bapaknya pembuat patung, karena ibunya seorang yang beriman kepada Allah, melahirkan seorang anak yang diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Maka perempuan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan dalam keluarganya. Ibu rata-rata yang pakai baju KPK, tahu pakai baju KPK, bapak ini korupsi sekian, ada ndak dorongan istri di situ? Itulah 80% bapak itu terjadi seperti ini karena istrinya minta kalung besar, bukan untuk dia, karena istrinya ingin jadi ibu sosialita, tas bagus, minta ampun tas ibu. Kalau di sini saya tengok tidak ada yang seperti ini, yang jauh-jauh sana, ya tas ke sini, coba tas ke pesta, lain tuh bentuknya. Ya, begitulah besar pengaruh peranan seorang istri, seorang ibu kepada suami dan anak-anaknya. Maka disinilah bagaimana ibunda-ibunda yang hari ini hadir di majelis ta'lim ini, insyaallah akan menjadi ibu-ibu yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jadi istri-istri yang terbaik. Kenapa? Karena perempuan itu mudah masuk surga, sangat mudah masuk neraka. Al-mar'atun iza sallat khamsaha wa asamat syahraha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah. Seorang perempuan yang tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu, puasa dia di bulan Ramadan, itu saja. Cuman ada yang ketiga, apa? Wa ata'at zawjaha, taat kepada suami dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Pilih pintu surga yang mana ibu mau. Silakan pilih. Kenapa? Taat dia kepada suami, merendahkan suara daripada suami. Betul enggak? Kok dikit jawabnya? Berarti lebih tinggi suara ibu dari suami. Iya, tinggi suara ibu dari suaminya. Iya, kata mereka. Tapi maklum Bu,
Saya pernah juga negur ibu-ibu tinggi suaranya depan suaminya. Ibu kok ngomong gitu sama suaminya? Kalau nggak perlu meja 10 nggak dengar dia. Ada apa-apa tuh. Yang penting sampainya, meskipun nadanya 90, yang sampai ke hati suami tetap 20. Masih bagus itu. Maka di Al-Quran disebutkan ada 10 perempuan-perempuan yang baik. Berapa, Bu? Ada 10 perempuan-perempuan yang baik. Kalau kita bahas ke 10-nya nanti sampai selesai lama kajinya. Jadi saya sampaikan aja satu-satu. Ini Al-Quran yang mengatakan. Yang pertama, al-muslimat. Perempuan yang paling utama adalah perempuan muslim. Maka tidak sah nikah laki-laki dengan perempuan yang tidak seagama. Tidak sah. Di kantor kuah pun tidak dikabulkan. Karena pernikahan beda agama batal, tidak sah. Jadi perempuan yang baik itu yang pertama muslimah. Yang kedua mukminah. Apa arti mukminah itu? Beriman kepada Allah. Dia Islam, dia beriman. Yang ketiga al-qanitat. Apa makna al-qanitat itu? Rajin ibadah, tidak tinggal sholat 5 waktu sehari semalam. Al-qanitat, rajin ibadah. Sudah berapa tuh? 3. Yang keempat, apalagi as-sadiqat. Apa makna as-sadiqat itu? Jujur. Jujur kepada anak, jujur kepada suami. Udah mulai kan? Udah mulai terasa tuh. Ibu muslim, mukmin. Taat ibadah, insyaallah salat 5 waktu tidak ada yang tinggal. Masa di majelis taklim masih tinggal 5 waktu. Yang keempat, jujur. Pernah bohong dengan suami? Kena 1. Udah mulai kena tuh. Ya. Yang kelima, apalagi as-sabirat. Sabar, ditambah berat dia. Apa, Bu? Sabar. As-sabirat, sabar. Dalam menghadapi apapun tetap ucapannya alhamdulillah. Jangan pernah nyesal dapat suami. Kenapa? Karena itu iblis yang merayu ibu-ibu. Iblis itu punya ilmu jikalau. Ustaz, kalau sempat saya nikah dengan dia tidak seperti ini hidup saya. La ilaha illallah. Kenapa? Allah memberikan jodoh yang terbaik. Apa maknanya di sini? Dari 3 atau 10 laki-laki yang dekat dengan ibu dulu, ada 10, Bu. Yang melamar ke rumah itu ada 10. 5? Nggak ada juga. 3? Saya rasa 3 ada itu. Jangan bohong lah ibu. Berarti cuma 1. Maksud saya itu bukan melamar, yang menginginkan kita. Kan baru jujur. Waktu ibu belum punya suami, pasti ada 2, 3, 4 laki-laki yang ingin menikahi kita. Pilihan kita tetap 1. Apa itu? Cinta. La ilaha illallah. Kenapa kamu nikah sama dia? Cinta. Akhirnya menikah. Kenapa dia menikah? Itulah jodoh yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada dia. 4-5 tahun mulai cekcok. Rupanya suami tadi penghasilannya pas-pasan. Padahal yang nomor 3 itu kemarin udah jadi kepala dinas dia sekarang. Muncul laut tadi. Kok saya tidak nikah sama dia? Sempat saya nikah sama dia dulu, tidak seperti ini hidup saya, Bang. Muncul kalimat itu. Padahal dia tidak tahu sebaliknya apa. Kalau sempat ibu nikah dengan dia, mungkin dia jadi petani, bukan jadi kepala dinas. Maka jodoh itu yang terbaik yang Allah berikan. Kenapa? Jangan menengok hijaunya rumput tetangga.
Karena kebanyakan hari ini hijau rumput tetangga itu hanya di Facebook. Iya kan? Di Facebook foto bareng sama anak suami. Tentu senyum, bahagia sampai di rumah kelahi. Maka jangan itunya yang ditengok. Apa yang ditengok? Benahi yang ada sama kita. Jangan bandingkan dengan orang lain. Ojo. La ilaha juga ibu itunya. Jangan dibanding banding, tak baik, iblis masuk di situ. Kenapa? Allah pasti mentakdirkan yang terbaik untuk kita. Ketika kita sabar, Allah akan bukakan jalan kepada kita. Jadi yang keberapa sabar tadi? Yang keberapa, Bu? Yang kelima. Yang keenam, kalau sudah ibu sabar akan muncul khasyiat. Apa khasyiat itu? Tenang lahir batin. Ibu tuh mau banyak harta atau bahagia lahir batin? Ambil yang 5 awal tadi. Mukmin, muslim, taat kepada Allah, jujur, sabar, muncul khasyiat, tenang lahir batin, khusyuk dalam keluarga. Ini mau cepat-cepat ke khasyiat, taat gak mau? Gak bisa. Beriman kepada Allah secara utuh gak mau, gak bisa. Maka barulah muncul kekhusyuan atau ketenangan lahir batin. Kalau sudah tenang, maka muncullah al-mutasaddiqat. Kita menjadi seorang pemurah. Kenapa? Tenang, nikmat Allah, keberkahan akan datang, kita akan pemurah dengan orang lain. Kalau sudah pemurah, apa yang kita dapatkan? Al-hafizat. Apa hafizat tadi? Kehormatan yang terjaga. Terjaga kehormatan kita, terjaga kehormatan suami kita, terjaga kehormatan anak-anak kita. Kenapa? Banyak orang hari ini terjaga kehormatan suaminya hanya ketika di rumah. Ketika suami pergi ke Singapura, hilang kehormatannya. Tapi kalau kita amalkan yang tadi, insya Allah terjaga kehormatan suami kita, terjaga kehormatan anak-anak kita, terjaga kehormatan keluarga kita. Dan yang terakhir adalah az-zakirah, muncul rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang disampaikan, cukup 10. Coba yang pertama apa tadi? Lalu bohong. Muslimat, mukminat, qanitat, apa lagi? Sadiqat, apa lagi? Sabirat, khashi'at, mutasaddiqat, al-hafizat, terakhir az-zakirat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ada yang ada masalah dalam keluarganya, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Ada yang mendapatkan kesempitan, mudah-mudahan Allah lapangkan. Sehatkan keluarga kita, Allah berkahi anak-anak kita, mudah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma tubna fit taysir fa inna at-taysira 'alayka yasir ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shighara.
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian ibu-ibu yang berbahagia, kalau ada yang tersinggung saya mohon dimaafkan. Ya Bu ya? Ada yang tersinggung Bu? Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.